Jadi bebasnya 35 ya, masih sama. Saya merasa kecewa itu ketika saya sedang latihan, terus tiba-tiba kondisi tubuh saya tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan program latihan. Padahal dalam diri saya ingin sekali melanjutkan program latihan setiap hari itu. Renang mungkin saya termasuk baru ya, dari mulai saya berenang dari klub itu baru mungkin 9 tahun. Dulu memang waktu kecil memang udah hobi renang kan, terus lingkungan saya juga harus memungkinkan untuk setiap anak kecil di sana tuh harus pintar berenang, karena dulu saya orang tinggal di kampung, di desa saya. Desa saya itu ada salah satu sungai di sana, dekat dengan sungai. Jadi otomatis anak-anak di sana senang berenang. Jadi memang untuk renang itu memang sudah dari kecil, tapi memang belum berenang di kolam, belum masuk klub. Tapi setelah itu, setelah saya sekolah di Kota Palembang, pada saat itu saya mulai ada pemberitahuan bahwa olahraga disabilitas kita bisa ikut di sana. Kebetulan saya bisa berenang, saya diajak masuk klub renang di sana di Palembang. Akhirnya berlanjut sampai sekarang. Saya mulai renang dari kelas 3 SD sampai sekarang. Jadi 11 tahun mungkin. Renang itu enak. Kita nggak perlu ada usaha lebih buat menikmati renang itu. Karena kita ada di air gitu. Kalau di air kan istilahnya udah ada yang nopang tubuh kita. Jadi ya enak aja. Dulu tuh sebenarnya saya asma. Renang pertama itu buat terapi asma supaya bisa asmanya berkurang, kalau bisa sembuh. Nah, lama-lama tuh saya ngerasa, oh ternyata renang nggak susah itu ya, ternyata gampang. Ya udah, saya lama-lama suka aja. Terus kalau misalnya udah suka, kenapa nggak ditekuni untuk jadi prestasi? Tahun 2004, saya dan teman saya itu berkendaraan bermotor. Saya dibonceng, tiba-tiba terjadilah insiden itu yang mengakibatkan salah satu kaki kiri saya harus diamputasi. Karena memang tidak memungkinkan lagi untuk diselamatkan ya, karena sudah hancur kaki kiri saya. Itu umur saya masih 12 tahun. Awalnya memang saya biasa aja karena saya pikirannya masih anak kecil ya. Tapi
saya lebih ke melihat ke keluarga saya yang mereka seperti ngedrop, seperti kecewa dengan keadaan. Setelah saya SMA, di sana saya mulai merasa saya ini sudah kepikiran untuk masa depan saya. Apakah saya bisa diterima di lingkungan saya nanti, apakah nanti saya bisa bekerja seperti orang normal, apakah orang bisa, di sekeliling saya bisa menerima saya, yang saya pikirkan begitu. Saya dulu jatuh di kamar mandi pas mau popda SMA. Itu umur saya 15 tahun, terus tulang belakang saya patah. Nah setelah itu saya nggak bisa lagi jalan dengan normal, jadi saya butuh bantuan kursi roda. Saya depresi itu 1 tahun, 1 tahun lebih malah. Saya sempat mau bunuh diri segala macam karena siapa sih yang nggak sedih gitu loh. Saya kan dulu atlet yang biasanya kesana kemari sendiri, lari-lari, nggak bisa diem. Terus tiba-tiba saya harus diem di kamar, nggak bisa ngapa-ngapain, miring aja susah waktu itu. Ya saya depresi lah. Pada saat dia masih normal, Laura Dinda adalah perenang terbaik putri tingkat SMA dan dia berhak maju mewakili Kota Solo ke final Popda Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan di Semarang. Saat itu dia terjatuh di teras kamar mandi dan setelah diperiksa secara lengkap oleh dokter, dokter mengatakan bahwa ini cedera serius di spine, tulang belakang. Begitu dia melakukan satu gerakan ekstrim, berantakan semua dan melukai atau menjepit neuron syarafnya. Dia bahkan marah kepada Tuhan bahwa kenapa saya yang harus ditakdirkan untuk menerima semuanya ini, kenapa bukan orang lain yang hidupnya tidak beres, ugal-ugalan, kebut-kebutan di jalan raya, membahayakan diri mereka sendiri dan orang lain, itu yang kena. Kenapa kok harus saya? Tapi puji Tuhan, keluarga, teman-teman, tetangga, semua mendukung proses recovery Dinda hingga dia akhirnya sampai kepada titik di mana dia mau menerima, pelan-pelan mau menerima kondisi saya sudah berubah. Jadi daripada saya meratapi diri saya sendiri, alangkah lebih baiknya kalau saya bangkit. Menurut saya tuh kesehatan mental lebih penting daripada kesehatan fisik. Kalau misalnya kamu sehat fisik tapi mentalmu nggak sehat, kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu ya cuma jadi orang biasa yang tidak bisa produktif.